Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 11A. Dengan nama anggota saya Ayas Musadat At-Taufik, NIM 2006100070. Perkenalkan, nama saya Enda Nawarisa Karinda Burusi Tepu dengan NIM 2006101399. Perkenalkan, nama saya Renaldi Oktobriandra dengan NIM 2006100055. Perkenalkan, nama saya Ria Pisenza Buru Sembiring dengan NIM 2006100171. Nama saya Olilia Trisindideo dengan NIM 2006100023. Perkenalkan, nama saya Seto Budi Pamungkas dengan NIM 2006100044. Perkenalkan, nama saya Monika Bamulki, NIM 2006100067. Perkenalkan, nama saya Nur Ahmadi dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi. Halo, perkenalkan, nama saya Maria Emerinda Wende, NIM 2006100166. Perusahaan ABC melakukan aktivitas siklus pengeluarannya menggunakan sistem ERP terintegrasi sebagai berikut. Pertama, karyawan di departemen manapun dapat memasukkan permintaan pembelian untuk item yang mereka catat sebagai kehabisan stok atau dalam jumlah kecil. Kedua, perusahaan memelihara sistem persediaan perpetual. Ketiga, setiap hari, karyawan di departemen pembelian memproses semua permintaan pembelian dari hari sebelumnya, sedapat mungkin. Permintaan barang yang tersedia dari pemasok yang sama digabungkan menjadi satu pesanan pembelian yang lebih besar untuk mendapatkan diskon volume. Agen pembelian menggunakan internet untuk membandingkan harga untuk memilih pemasok. Jika pencarian internet menemukan pemasok baru yang potensial, agen pembelian memasukkan informasi yang relevan dalam sistem, sehingga menambahkan pemasok ke daftar pemasok yang disetujui. Pesanan pembelian di atas $10.000 harus disetujui oleh manajer departemen pembelian. EDI digunakan untuk mengirimkan pesanan pembelian ke sebagian besar pemasok, tetapi pesanan pembelian kertas dicetak dan dikirimkan ke pemasok yang tidak mampu, EDI. Keempat, karyawan Departemen Penerimaan memiliki akses hanya baca ke pesanan pembelian yang belum diselesaikan. Biasanya, mereka memeriksa sistem untuk memverifikasi keberadaan pesanan pembelian sebelum menerima pengiriman. Tetapi, kadang-kadang selama periode sibuk, mereka menurunkan truk dan menempatkan barang di sudut gudang tempat duduk sampai ada waktu untuk menggunakan sistem untuk mengambil barang. Pesanan pembelian yang relevan, dalam kasus seperti itu, jika pesanan pembelian tidak ditemukan, karyawan penerima menghubungi pemasok untuk mengatur pengembalian barang. Kelima, karyawan Departemen Penerimaan membandingkan jumlah yang dikirim dengan jumlah yang tertera pada pesanan pembelian. Setiap kali perbedaan lebih besar dari 5%, karyawan penerima mengirim email ke manajer Departemen Pembelian. Karyawan penerima menggunakan terminal online untuk memasukkan jumlah yang diterima sebelum memindahkan material ke departemen toko persediaan. Keenam, persediaan disimpan di ruang terkunci. Selama jam kerja normal, seorang karyawan inventaris mengizinkan setiap karyawan yang mengenakan lencana identifikasi untuk memasuki ruang penyimpanan dan mengeluarkan barang-barang yang dibutuhkan. Karyawan gudang inventaris menghitung jumlah yang dipindahkan dan memasukkan informasi itu ke terminal online yang terletak di gudang. 7. Kadang-kadang item khusus dipesan yang tidak disimpan secara teratur sebagai bagian dari inventaris dari pemasok khusus yang tidak akan digunakan untuk pembelian reguler. Dalam kasus ini, petugas bagian hutang membuat catatan pemasok 1 kali. 8. Semua faktur pemasok, baik reguler dan 1 kali, dialihkan ke hutang untuk ditinjau dan disetujui. Sistem dikonfigurasi untuk melakukan pencocokan 3 arah otomatis dari faktur pemasok dengan pesanan pembelian dan laporan penerimaan yang sesuai. 9. Setiap hari Jumat,
fatur pemasok yang disetujui yang jatuh tempo dalam minggu berikutnya diteruskan ke Departemen Bendahara untuk pembayaran. Kasir dan bendahara adalah satu-satunya pegawai yang diberi wewenang untuk mencairkan dana, baik dengan EFT maupun dengan mencetak cek. Cek dicetak pada printer khusus yang terletak di bagian bendahara menggunakan kertas stok khusus yang disimpan dalam lemari terkunci yang hanya dapat diakses oleh bendahara dan kasir. Cek kertas dikirim ke hutang untuk dikirim ke pemasok. 10. Setiap bulan, bendahara merekonsiliasi laporan bank dan menyelidiki setiap perbedaan dengan saldo yang tercatat. Yang diperlukan, identifikasi kelemahan dalam prosedur siklus pengeluaran ABC yang ada, jelaskan masalahnya, dan sarankan solusi. Sajikan jawaban dalam tabel 3 kolom dengan judul yang pertama kelemahan, kedua masalah, dan yang ketiga solusi. Berikut ini adalah beberapa kelemahan, masalah, serta solusi yang kelompok kami temukan dari kasus tersebut. Yang pertama, perusahaan ABC melakukan pemilihan pemasok hanya berdasarkan pada harga. Masalah yang timbul dengan adanya kualitas produk yang rendah dapat mengakibatkan adanya peningkatan biaya yang timbul karena disebabkan oleh perbaikan garansi, scrap, atau pengerjaan ulang. Maka solusi yang kami temukan, pertama, dalam pemeliharaan pemasok perusahaan harus bisa menilai informasi tentang keandalan dan kualitas produk. Kedua, sistem harus bisa diubah untuk melacak kinerja pemasok terhadap tanggal pengiriman yang dijanjikan. Kelemahan yang kedua, permintaan pembelian tidak ditinjau dan disetujui terlebih dahulu sebelum diajukan, melainkan karyawan di Departemen Pembelian langsung memproses. Masalah dari kelemahan yang ada menimbulkan masalah yaitu pembelian barang yang sebenarnya tidak diperlukan. Solusinya, seharusnya permintaan pembelian harus ditinjau dan disetujui terlebih dahulu oleh manajer departemen asalnya sebelum diproses supaya tidak menimbulkan masalah yang ada. Kelemahan yang ketiga, mengenai pengendalian persediaan, perusahaan tidak menggunakan sistem atau metode pengendalian persediaan seperti MRP, EOQ, ataupun JIT. Masalah yang timbul adalah mengakibatkan terjadinya kegagalan dalam perencanaan dan pengendalian persediaan, seperti kurangnya kontrol terhadap persediaan, kelebihan, atau kekurangan persediaan. Solusinya adalah sistem pengendalian seperti halnya MRP, EOQ, ataupun JIT perlu diterapkan dalam perusahaan. Misalnya dengan penggunaan sistem MRP, maka perusahaan dapat memesan kebutuhan barang secara tepat serta dengan jumlah yang tepat pula. Selain itu, sistem lain seperti EOQ juga dibutuhkan. Sistem ini memiliki fungsi untuk menentukan jumlah ekonomi setiap kali pemesanan sehingga meminimalisasi biaya total persediaan. Dan selanjutnya sistem JIT yang tidak kalah penting. JIT merupakan sistem persediaan yang dirancang guna mendapatkan barang secara tepat waktu. Permasalahan yang keempat, perusahaan ABC hanya mengizinkan bendahara dan kasir yang memiliki akses untuk menulis cek dan mengesahkan pembayaran EFT dan merekonsiliasi rekening bank. Maka masalah yang timbul, hal tersebut dapat mengakibatkan adanya penipuan dan manipulasi rekonsiliasi. Maka solusinya, seharusnya perusahaan mengizinkan atau memperbolehkan seseorang selain kasir atau bendahara dalam melakukan rekonsiliasi bank. Kelemahan yang kelima, cek dikembalikan ke bagian hutang dagang untuk melakukan pengiriman ke bagian pemasok. Masalah yang ditimbulkan dapat mengakibatkan terjadinya manipulasi terhadap cek. Dan solusinya adalah sebaiknya cek hanya diperbolehkan dikirim oleh kasir atau asisten kasir langsung ke bagian pemasok. Kelemahan keenam adalah petugas hutang membuat catatan pemasok hanya satu kali tanpa peninjauan kembali. Masalahnya adalah bisa mengakibatkan penipuan pencairan. Solusinya adalah sistem harus dikonfigurasi untuk mencetak daftar semua pemasok dan ditinjau daftar itu secara teratur. Kelemahan yang ketujuh yaitu penghitungan fisik persediaan tidak disebutkan secara periodik. Masalahnya adalah catatan persediaan perpetual akan menjadi tidak akurat dan tidak bisa mendeteksi aktivitas berbahaya seperti pencurian inventaris secara cepat dan efisien. Solusi dari masalah tersebut yaitu penghitungan fisik persediaan harus dilakukan secara teratur, dan yang kedua perbedaan antara catatan persediaan perpetual harus diperbaiki dan diselidiki.
Kelemahan yang kedelapan, pencatatan identitas karyawan yang mengeluarkan inventaris dari gudang tidak dilakukan. Permasalahannya, ketidaksesuaian antara jumlah persediaan dan pemasok yang tercatat dan yang telah ada akan sulit untuk menyelidiki penyebabnya. Solusinya, untuk memudahkan melakukan pengeluaran inventaris dari gudang, sebaiknya identitas karyawan harus dicatat dengan melakukan menggesekkan lencang ID atau dengan kartu pengenal. Bahan ke-9. Karyawan departemen menerima menginformasikan perbedaan antara jumlah yang diterima dan dipesan lebih besar dari 5%. Masalah, mereka mungkin gagal melakukan ini selama masa sibuk yang mengakibatkan kegagalan untuk menyelesaikan masalah secara tepat waktu. Solusi: 1. Buat kebijakan yang mewajibkan karyawan departemen menerima untuk selalu memverifikasi keberadaan pesanan pembelian yang valid sebelum penerimaan pengiriman. 2. Publikasi dan terapan sanksi bagi yang melanggar kebijakan ini. 3. Jadwalkan bantuan tambahan selama periode atau masa sibuk.